warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengadakan perkuliahan dengan pembahasan secara singkat atau presentasi secara singkat mengenai topik aplikasi kecerdasan buatan untuk perubahan iklim. Kita semua tahu bahwa perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang sedang dihadapi umat manusia pada saat ini. Suhu bumi meningkat, es kutub mencair, cuaca makin ekstrim, dan masih banyak lagi dampak dari perubahan iklim. Dan semuanya itu berdampak langsung ke kehidupan kita. Tapi di balik semua tantangan ini ada harapan, dan salah satu harapan itu datang dari teknologi. Hari ini kita akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI bisa membantu kita dalam melawan perubahan iklim. Pertama-tama, marilah kita bahas dulu secara singkat apa itu AI. AI atau kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer untuk belajar, berpikir, dan membuat keputusan seperti manusia dengan memproses data dalam jumlah besar. AI sudah digunakan di banyak bidang, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga keuangan. Tapi sekarang, para ilmuwan dan insinyur sudah mulai menggunakan AI untuk memahami dan mengatasi perubahan iklim. Kenapa AI itu penting? Karena masalah iklim itu sangat kompleks. Data yang harus dianalisis sangat besar dan terus berubah. AI bisa membantu kita menemukan pola dan solusi yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Salah satu pengenalan utama AI adalah dalam pemantauan lingkungan. AI digunakan untuk menganalisis data dari satelit, sensor cuaca, dan drone guna memantau deforestasi atau penambangan hutan secara ilegal, polusi udara dan emisi gas rumah kaca, perubahan suhu laut dan darat. Contohnya, AI bisa memproses gambar satelit dari hutan Amazon untuk mendeteksi area yang sedang ditebang, bahkan sebelum itu terlihat jelas oleh manusia. Dengan begitu, tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan cepat. AI juga sangat berguna untuk memprediksi peristiwa iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, atau badai. Model AI dapat dilatih menggunakan data iklim masa lalu untuk memprediksi resiko di masa depan. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan kota, pertanian berkelanjutan, atau kesiagaan bencana. Contohnya, petani bisa menggunakan aplikasi berbasis AI untuk memprediksi cuaca, menentukan waktu tanam, atau menghemat air dalam irigasi. Bahkan, kota-kota besar sudah menggunakan AI untuk merancang sistem transportasi rendah emisi atau untuk mengolah energi secara lebih efisien. AI juga membantu sektor industri dan energi agar lebih ramah lingkungan. Contohnya, mengelola jaringan listrik pintar agar penggunaan energi lebih efisien, mengoptimalkan turbin angin dan panel surya supaya bisa menghasilkan energi terbarukan secara maksimal, lalu mendeteksi kebocoran metana di industri minyak dan gas yang merupakan gas rumah kaca yang paling berbahaya. Perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan AI untuk mengurangi konsumsi energi di pusat data mereka agar konsumsi listrik yang digunakan bisa turun. Namun, kita juga harus sadar bahwa AI bukan solusi yang tepat. Ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, mulai dari kebutuhan energi untuk melatih model AI yang besar bisa sangat tinggi. Lalu, bias data bisa menyebabkan prediksi yang tidak akurat, dan kesenjangan akses teknologi. Tidak semua negara atau daerah memiliki sumber daya untuk mengembangkan atau menggunakan AI ini. Jadi, penggunaan AI untuk iklim harus dilakukan dengan hati-hati, etnis, dan inklusif.
Kita hidup di zaman di mana teknologi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk perubahan. AI bukan satu-satunya solusi untuk perubahan iklim, tetapi ia adalah alat yang sangat potensial jika digunakan dengan baik. Dengan kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, bisnis, dan masyarakat, AI bisa membantu kita menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.